Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran PPG Prajabatan 2003 Angkatan 1. Perkenalkan, nama saya M. Nurul Arifin SPD dan ini adalah tugas ujian tengah semester dengan tema perkembangan teknologi media dan pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi pertama kali masuk ke dunia pendidikan sekitar tahun 1970. Teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mencari informasi, sarana komunikasi, dan mempermudah proses pembelajaran. Perkembangan TIK yang semakin pesat ini diikuti dengan kecanggihan perangkat tersebut. Pentingnya perkembangan teknologi sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Sebelum COVID-2019, pembelajaran dilaksanakan secara luring dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran hanya pada saat tertentu saja. Setelah COVID-2019, teknologi dalam pembelajaran menciptakan suasana perkembangan baru melalui virtual dalam bentuk aplikasi. Pentingnya teknologi dalam dunia pendidikan sangat penting karena dengan teknologi pendidikan semakin maju dan berkembang. Tahapan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, dalam teknologi informasi dan komunikasi itu memiliki beberapa tahapan dalam penggunaannya yang akan saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama yaitu emerging atau muncul. Yang kedua yaitu applying atau menerapkan. Yang ketiga yaitu infusing atau menanamkan. Dan yang terakhir yaitu transforming atau transformasi. Pembelajaran berfokus di kelas untuk meningkatkan keterampilan dasar dan lainnya. Dampak penggunaan teknologi terhadap sekolah. Teknologi baru memiliki dampak besar pada sekolah dan pendidikan secara keseluruhan. Beberapa dampak tersebut melibatkan cara pengajaran, pembelajaran, dan administrasi sekolah. Pembelajaran berbasis teknologi, pengembangan keterampilan digital, administrasi sekolah, serta komunikasi guru dan siswa serta orang tua. Selanjutnya yaitu dampak penggunaan teknologi terhadap proses belajar dan pembelajaran. Proses mengajar tradisional yang pertama yaitu bahan alat pembayaran fisik seperti kertas, pena, dan papan tulis, akses yang terbatas ke materi. Kemudian proses belajar mengajar umumnya berlangsung di kelas. Sedangkan proses belajar mengajar yang menggunakan teknologi, akses yang lebih luas, saluran dan media yang tersedia untuk komunikasi beragam. Kemudian memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih personal bagi seluruh siswa. Perubahan teknologi di dunia kerja. Dunia kerja telah mengalami perubahan signifikan akibat kemajuan teknologi. Beberapa perubahan kunci termasuk otomatisasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi. Kecerdasan buatan AI, digitalisasi, pengembangan teknologi dalam pembelajaran. Cara mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan. Yang pertama, pengembangan keterampilan digital. Kedua, keterampilan kreatif dan kritis. Ketiga, kemampuan komunikasi. Keempat, jaringan dan kolaborasi. Kelima, kesadaran terhadap perkembangan teknologi. Keterampilan abad 21 dalam pendidikan. Yang pertama, keterampilan berpikir kritis, keterampilan literasi digital, keterampilan kolaborasi, keterampilan kreativitas, keterampilan komunikasi, dan keterampilan adaptabilitas. Ada 6 keterampilan abad 21 dalam dunia pendidikan.
Tahapan adopsi dan penggunaan TIK. Adopsi dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, dan implementasi. Kemudian pembelajaran era digital. Menurut saya, pembelajaran era digital ini sangat membutuhkan teknologi dalam proses pembelajarannya. Peserta didik sekarang ini sudah beradaptasi dengan teknologi. Sebagai calon guru yang profesional, kita harus menguasai teknologi, terutama teknologi yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran nanti di kelas. Kemudian penilaian proses pembelajaran. Assessment of learning. Yang pertama dilakukan setelah proses pembelajaran, memberikan pengakuan. Bentuk penilaian sumatif seperti ujian semester. Bentuk penilaian formatif seperti penilaian tugas. Penilaian melibatkan peserta didik secara aktif, digunakan sebagai peserta penilaian tertinggi bagi dirinya sendiri atau teman sejawat. Bentuk penilaian diri dan penilaian antar teman. Untuk lebih jelas, teman-teman bisa memperhatikan kutipan yang ada pada video ini. Sekian video dari saya, semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.